Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat. Anak-anak kami, hari ini kita akan bertemu kembali lagi pada pelajaran kita atau materi kita adalah pelajaran biologi. Dan sebelum itu kita mulai pelajaran kita, maka sebagai umat yang beragama harus kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, mari dulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kepada kami, tugas hari ini saya berikan kesempatan untuk membawa kita dalam doa. Saya persilakan. Tuhan Allah Bapa kami, bersembah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami kembali mengucapkan syukur. Anak kami kelas 10 TKP. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita lanjutkan materi kita, Bapak ingin absensi anak kami siapa saja yang belum hadir pada pagi hari ini. Coba perhatikan kiri kanan atau ada yang teman yang belum hadir atau terlambat atau sudah terbules. Baik. Ternyata pada hari ini anak kami ada yang belum hadir, yaitu kita tadi baru absen ada 3 orang, 1 orang yang sakit dan 1 orang yang absen. Mudah-mudahan ke depan teman-teman kalian itu diingatkan kembali bahwa tidak perlu bermalas-malas dalam mengikuti proses belajar mengajar. Baik, untuk itu anak kami, sekarang kita masuk pada materi kita adalah yaitu materi pemanasan global. Sebelum kita masuk pada materi pemanasan global, pada minggu yang lalu kita sudah mengupas kembali bahwa ada materi kita kemarin adalah yaitu peranan ya. Virus itu adalah kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Baik, tepuk tangan untuk Sylvia. Jadi virus ini adalah mikroorganisme atau kuman patogen yang bisa menginfeksi ada manusia. Kita lanjutkan materi kita adalah pemanasan global. Pernah kami mendengar yang namanya pemanasan global? Nah kan, jadi untuk lebih jelasnya silakan kita lihat di depan slide Bapak. Saya akan tampilkan di depan ini, yaitu materi kita adalah pemanasan global. Baik, sekarang kita masuk pada materi kita adalah judulnya adalah pemanasan Global. Apa itu pemanasan global? Kan? Fenomena yang meningkatkan suhu rata-rata atmosfer dan permukaan bumi. Besar sekarang banyak sekali dampaknya. Kemudian pemanasan global ini adalah juga merupakan peningkatan suhu terkait erat dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau sering disebut CH4 dan nitrous oxide yang disebut dengan N2O. Gas-gas ini menangkap radiasi inframerah dari matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi, sehingga menyebabkan peningkatan suhu atmosfer. Nah, pemanasan global ini adalah spesifik adalah alumni seperti ini, ya, pemanasan global. Jadi pantulan sinar matahari, ya, sinar matahari ini yang dipantulkan di efek rumah kaca, seperti contoh efek rumah kaca ini adalah bangunan-bangunan tingkat di kota-kota besar. Yang anak kami pernah melihat di kota-kota besar di televisi bahwa ada sampai bangunan itu sampai 50 lantai, ya, 50 lantai rata-rata di pinggir kota. Maka mengapa bisa terjadi suhu atau meningkatnya suhu itu karena pantulan dari cahaya sinar matahari itu memantulkan atau memancarkan cahaya di rumah-rumah kaca seperti bangunan-bangunan besar ke permukaan tanah. Maka nanti cahaya matahari itu akan dipantulkan ke tanah, maka tanah akan terjadi namanya nanti penipisan lapisan ozon bumi. Terjadi penipisan lapisan ozon bumi. Sehingga nanti terjadi peningkatan suhu
bumi. Kemudian, pemanasan global juga sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam, dan deforestasi kegiatan industri. Nah, di kota-kota besar ini adalah terjadi yang namanya yaitu pembakaran fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam. Ini khususnya kita di Nias ini sekarang, Nias ini adalah dampak dari pemanasan global ini masih belum terasa. Kenapa? Saya katakan masih belum terasa pemanasan global di Nias ini karena tidak banyak perusahaan-perusahaan besar. Ya, tidak banyak perusahaan besar. Kecuali kalau di kota-kota besar maka banyak sekali perusahaan besar sehingga dampak polusi atau sisa limbah-limbah perusahaan itu nanti akan berdampak pada pemanasan global. Kemudian penyebab terjadinya pemanasan global. Salah satu penyebab pemanasan global secara langsung dipicu oleh emisi dari gas-gas rumah kaca. Apabila sumber rumah kaca semakin meningkat, maka meningkat dari gas rumah kaca. Apabila sumber gas rumah kaca semakin meningkat, maka meningkatkan pula pemanasan global secara signifikan. Salah satu contoh penyebab pemanasan global adalah yaitu kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil atau minyak batu bara dan gas alam untuk menghasilkan energi, menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2. Kemudian deforestasi. Ya, silakan baca apa itu deforestasi semuanya. Menurunkan atau deforestasi mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Pohon-pohon hutan berperan penting dalam menyerap CO2 dan ketika hutan ditebang, karbon yang tersimpan dalam biomasa pohon dilepaskan ke atmosfer. Ya, mantap. Ya, ada gangguan sedikit ya, sabar dulu ya. Nah, sekarang ini peningkatan pertanian. Ya, ini salah satu juga dampak pemanasan global dalam peningkatan produk pertanian, di mana praktik pertanian seperti penggunaan pupuk nitrogen dan produksi metana dari ternak juga berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Kemudian peningkatan industri, ya, kegiatan industri menghasilkan emisi gas rumah kaca termasuk CO2, metana, dan gas-gas lainnya. Proses industri seperti pembuatan semen juga dapat melepaskan CO2 ke atmosfer. Kemudian pertumbuhan populasi. Peningkatan jumlah penduduk dunia juga berkontribusi pada peningkatan aktivitas manusia termasuk konsumsi energi dan produksi limbah yang pada tingkatnya meningkatkan emisi rumah kaca. Jadi inilah secara singkat dulu penjelasan mengenai pemanasan global ini kan. Jadi untuk lebih jelasnya untuk materi ini maka Bapak akan bagi kelompok nanti dan anak kami silakan diskusikan mengenai berkaitan pemanasan global. Seperti tadi nanti akan Bapak akan bagi dengan kelompok. Contohnya kelompok 1 membahas mengenai dampak pemanasan global ini adalah seperti kekeringan, kemudian kebakaran hutan, polusi, dan lain-lain nanti. Bapak akan bagi kelompok kita dan silakan nanti anak-anak kami ya untuk berdiskusi dan mengerjakan, dan setelah itu nanti akan mempertanggungjawabkan hasil diskusi kami itu nanti mengenai materi-materi yang akan Bapak bagi dan nanti akan kami pertanggungjawabkan dan Bapak nanti akan mengumpulkan. Kemudian untuk itu untuk waktunya sebelum kita masuk pada materi ini, apabila ada yang belum dipahami mengenai materi penjelasan Bapak tadi itu, sebelum kita masuk pada
tugas, saya berikan kesempatan satu orang untuk bertanya. Apa yang menyebabkan pemanasan global? Apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Baik, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa dampak dari penyebab terjadinya pemanasan global itu adalah pertama adalah pengaruh efek rumah kaca, kemudian peningkatan produksi industri, kemudian peningkatan pertumbuhan, atau penduduk. Paham kan? Baik, seperti anak kami kurang semangat untuk mempersemangat kita, maka kita coba dulu kegiatan aslinya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tak semangat. Iya. Mana batu? Persiapan tuh. Terpesona. 1, 2, 3 ya. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Sempat bisa, sempat hebat, sempat luar biasa. Oke, masih semangat kan? Baik, sekarang Bapak buka ruang diskusi kita bagi kelompok video ini, dan nanti mungkin anak-anak nanti bisa menjawab dari putaran dari video yang Bapak akan. Oke, perhatikan ya, kita tampilkan video. Efek rumah kaca. Di atmosfer terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida, dan metanan. Ya, perhatikan videonya ya. Ini video di atas akan disimak. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi tidak akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerantau radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca
kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Pengertian pemanasan global. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penambangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin. Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak pemanasan global. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya geyser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan perasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang lebih baik atau kelaparan akibat
lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung monofluorokarbon atau CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Penelitian dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Baik, karena saya itu tadi video kita mengenai pembahasan kita pada proyek itu yang Bapak bagikan itu. Jadi saya akan memberikan kesempatan kita, silakan kalian diskusi selama 20 menit paling lama. Kesempatan kepada kami, silakan diskusikan. Baik, silakan bagaimana solusi yang diberikan oleh kami? Menurut kami dari kelompok 4, solusi dari pencairan SPBU utara yang harus kita lakukan yaitu 1. Emisi rumah kaca, 2. Transportasi ramah lingkungan, 3. Pencegahan deforestasi, 4. Kerjasama internasional. Baik, terima kasih. Ada pertama tadi dalam bersama adalah pertama dulu ya pembatasan efek rumah kaca. Jadi rumah kaca ini adalah merupakan juga dampak yang sangat besar. Kenapa? Karena dampak energi yang dikeluarkan dari efek rumah kaca ini sangat besar akan berarti sangat dalam besar. dapat memasuki Jadi bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Kedua, apa tadi yang kedua? Transportasi ramah akan berarti dalam dapat memasuki ruangan kelas kerjasama internasional. Baik, itu yang ditawarkan solusi dari kelompok 4 dan pada kami terima kasih sudah menjawab ini. Artinya karena kami bisa mampu memberikan solusi dari beberapa proyek-proyek yang sudah Bapak berikan. Baik, kita lanjut kelompok. Baik, nah, jadi ini materi kita pada hari ini sudah hampir selesai dan minggu depan kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua kita mengenai materi ini adalah yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca kemudian termasuk dalam pemanasan global. Bapak akan mengajak anak kami untuk melakukan presentasi kelompok, ya presentasi kelompok pada saat nanti pertemuan kedua. Jadi ini kelompok kalian ini nanti Bapak akan membagikan materi pertama kemarin barusan adalah materi dari kelompok 1 adalah yaitu pemanasan global. Kelompok 2 efek rumah kaca. Kelompok 3 penipisan lapisan ozon bumi yang barusan kita praktikkan. Yang keempat efek rumah. Jadi silakan anak kami pelajari di rumah, diskusikan kelompok anak kami dan
Minggu depan kita akan presentasikan kembali global. Nah, inti dari kesimpulan dari pemanasan global ini adalah pemanasan global terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Fenomena ini mengakibatkan dampak serius, termasuk perubahan iklim, kenaikan suhu global, cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan laut. Bukti ilmiah mendukung bahwa eksistensi pemanasan global dan tindakan pengurangan emisi gas rumah kaca serta pelestarian lingkungan sangat penting. Kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan menjadi kunci dalam mengatasi. Artinya semua elemen masyarakat yang terlibat juga berperan aktif dalam mencegah pemanasan global. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup materi kita ini, saya ingin refleksi kembali, yaitu apa saja hal-hal yang akan kami alami selama kita melakukan atau pengajian atau menjelaskan mengenai materi ini. Jadi apa saja hal-hal yang disampaikan saran supaya ke depan ini lebih matang lagi dalam proses belajar kita ke depan. Jadi saya berikan 1-2 orang apa saja hasil refleksi yang telah anda kami cermati dan lihat sepanjang kita melaksanakan proses belajar saya berikan kesempatan 1-2 orang atau 1 orang saja karena kita singkat. Ya, silakan Ika. Baik Pak, dalam proses pembelajaran kita pada hari ini sangat memuaskan dengan menggunakan alat-alat seperti fokus sehingga kami dapat memahami dan melihat secara langsung dengan membuat Saatnya pergantian jam pelajaran jam keempat dimulai. Saatnya pergantian jam pelajaran jam keempat dimulai. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk si Ika. Baik, terima kasih hasil dari sarannya Ika. Mudah-mudahan ke depan bisa satu kemajuan kepada kita dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kan karena waktu kita sudah hampir selesai, karena mungkin waktu kita juga akan berganti, mungkin ada les berikutnya. Jadi hari ini kan berarti masyarakat maka saya sapa kita semua selamat pagi dan ya SMK bisa SMK hebat mantap.